Halo sahabat Sari, selamat datang kembali di video Sari. Kali ini Sari akan membahas mengenai cara membuat gugatan pengosongan. Di video ini Sari membahas mengenai kasus hukum yang dialami teman Sari bernama Ar. Kemudian menjabarkan kronologis kasus permasalahan Ar. Selain itu juga ada strategi menghadapi permasalahan hukum serta pertimbangan hukumnya juga. Tak ketinggalan juga, Sari juga membahas mengenai solusi hukumnya. Saksikan video ini ya guys sampai dengan selesai. Jadi pada suatu pagi yang cerah saat Sari sedang berjalan-jalan di taman, Sari bertemu dengan teman dan bertanya kenapa dia kelihatan bingung. Kemudian dia menceritakan masalah hukumnya. Si Ar bercerita kepada Sari bahwa dia memiliki ayah dan ibu. Pada saat masih hidup, ayahnya meninggalkan aset. Aset tersebut berupa tanah dalam bentuk sertifikat hak milik nomor 1234 dengan tanggal penerbitan tahun 2004. Dalam sertifikat tersebut tercantum atas nama ayahnya pada saat masih hidup. Akan tetapi setelah beliau meninggal, sertifikat tersebut tercantum atas nama ibunya Ar. Ayahnya dahulu adalah pegawai yang selalu berpindah-pindah tugas pekerjaan. Ayahnya memiliki aset berupa sertifikat tanah nomor 1234 tersebut karena pekerjaan ayahnya berpindah-pindah tugas, maka aset tersebut dititipkan pada putra dari paman Ar. Selain itu, Ar juga bercerita sebelum meninggal ayahnya menceritakan mengenai kronologis aset tersebut sekarang berada di bawah pengawasan keluarga JAT dikarenakan berbagai kesibukan anak pamannya, sehingga objek tanah tersebut dititipkannya lagi kepada orang lain, sebut saja namanya JAT. Dikarenakan keluarga Ar akan menjual aset sertifikat hak milik nomor 1234 tersebut kepada orang lain, maka Ar pergi ke objek tanah tersebut dan tiba-tiba Ar kaget karena tanah tersebut telah dibangun semi permanen. Kemudian Ar menanyakan secara baik-baik kepada JAT bahwasanya ini adalah tanah milik keluarganya dan rumah ini juga akan segera dijual. Ar minta secara baik-baik kepada keluarga JAT agar tanah tersebut dikosongkan. Akan tetapi JAT dan keluarganya tidak mau. Mereka bersekuku bahwa mereka yang telah merawat dan memelihara objek tanah tersebut, termasuk juga telah membangun rumah tersebut. Nah, ini dia guys, konflik hukum telah dimulai bahwasanya Ar adalah pemilik tanah tersebut dan JAT adalah keluarga yang memelihara dan merawat tanah tersebut. Pada saat bertemu, Ar bertanya kepada Sari, apa yang harus dilakukan? Bagaimana cara membuat gugatan untuk mengosongkan tanah milik Ar? Teman Sari ingin berperkara tanpa pengacara. So, apa yang harus dilakukan? Itu dia pertanyaannya. Kemudian yang menjadi fokus dalam permasalahan hukum ini adalah antara Ar dan JAT, di mana posisi Ar adalah ahli waris pemilik aset sertifikat hak milik nomor 1234 dan JAT adalah orang yang menempati, menjaga dan merawat aset milik keluarga Ar selama beberapa tahun. Sedangkan pada saat keluarga Ar akan memanfaatkan objek tersebut untuk dijual, Ar menghadapi masalah dikarenakan JAT dan keluarganya tidak mau mengosongkan tanah tersebut. Oke, pertama-tama Sari dan Ar mulai menelusuri pokok perkaranya dengan mendatangi objek sengketa ya dalam hal ini, dan ternyata di objek sengketa tersebut sudah ada bangunannya, padahal menurut Ar objek tersebut tidak ada bangunannya dan tidak ada izin untuk mendirikan bangunan tersebut. Sari mendatangi penunggu rumah bernama JAT tersebut untuk kemudian Sari mencoba menelusuri tentang
cerita dari JAT, dan ternyata keberadaan mereka di tanah sengketa tersebut adalah untuk menjaga tanah tersebut, dan mereka juga meminta adanya ganti rugi sejumlah uang yang telah digunakan untuk biaya pembangunan rumah sebagai tempat tinggal yang sekaligus digunakan selama menjaga tanah sengketa. Kemudian yang menjadi pertanyaan selanjutnya dari teman Sari bernama R adalah bagaimana langkah-langkahnya untuk membuat gugatan, karena teman Sari akan melangkah lewat jalur hukum tanpa pengacara karena JAT dan keluarganya tidak mau berdamai secara kekeluargaan dan lebih memilih untuk tinggal di rumah tersebut dengan dasar bahwa keluarga JAT telah menempati rumah tersebut dalam tempo waktu yang sangat lama. Selain itu, JAT juga meminta ganti rugi dengan nilai nominal yang menurut R itu cukup besar, seperti itu. Oke guys, untuk menjawab pertanyaan ini, untuk teknis suratnya sudah Sari jelaskan ya di video cara membuat surat gugatan ya. Silahkan langsung klik videonya saja, di situ kalian akan mendapatkan informasi tentang tata cara penulisan surat gugatan. Langsung aja Sari ke pokok permasalahan sesuai dengan video ini ya, agar tidak terlalu lama. Untuk membuat gugatan harus dilihat dulu ya fakta-fakta yang terjadi sebenarnya. Dalam video yang Sari contohkan, berdasarkan fakta telah diakui atau setidak-tidaknya mereka tidak menyangkal bahwa tanah sengketa adalah milik dari ayah R yang kemudian keluarga JAT hanya merawat dan memelihara objek tanah tersebut. Kemudian keluarga JAT tinggal dan menempati tanah tersebut hanya berdasarkan izin dan bukan berdasarkan hak milik. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan terlebih dahulu untuk membuat terang suatu permasalahan hukum adalah mengenai bukti-buktinya. Dalam hal ini keluarga Al jelas mempunyai sertifikat hak milik nomor 1234 yang menunjukkan bahwasannya keluarga dari R yang mempunyai hak atas tanah tersebut sehingga memiliki hak secara penuh untuk memanfaatkan dan mengolah tanah sengketa, termasuk juga memindah tangankan tanah sengketa, sehingga oleh karenanya secara hukum tidak dibenarkan siapapun untuk menghalangi dan menempati tanah sengketa karena R jelas sebagai pemilik yang sah dari tanah sengketa tersebut yang ingin memanfaatkan tanah sengketa atau melakukan perbuatan hukum di atas tanah sengketa, termasuk memindah tangankan tanah sengketa tersebut kepada pihak lain. Kemudian persoalan mengenai kewajiban keluarga R untuk memberikan ganti rugi kepada JAT. Mungkin di antara kalian ada yang mengalami kasus seperti R ini ya, di mana keluarga JAT meminta ganti rugi untuk biaya perawatan dan pemeliharaan serta pembangunan rumah. Oke, untuk biaya ganti rugi uang pembangunan rumah sebagaimana yang diminta JAT juga untuk biaya pemeliharaan di atas tanah objek sengketa tersebut, kita flashback ya kembali ke masa lalu. Apakah keluarga R telah memberikan izin tersebut kepada JAT? Dan jawabannya adalah belum. Dari hal ini kita bisa lihat bahwa mereka membangun rumah semi permanen di atas objek tersebut tanpa izin dari pemilik sah. Dalam pemilik sertifikat dalam hal ini adalah keluarga R. Selain itu juga selaku pemilik tanah maupun para ahli warisnya, keluarga R juga tidak mengetahui perihal adanya pembangunan rumah yang dilakukan JAT di atas tanah sengketa tersebut, termasuk juga berapa besar biaya yang dikeluarkan oleh mereka untuk membangun rumah di atas tanah sengketa tersebut. Kemudian di sisi lain juga keluarga JAT juga telah hidup selama beberapa tahun di atas tanah sengketa, bukan hanya menjaga tanah sengketa semata, tapi juga menikmati dan memanfaatkannya juga sebagai tempat tinggal bersama seluruh anggota keluarganya.
berdasarkan serangkaian fakta diketemukan bahwa R sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan mereka yang membawa konsekuensi hukum apapun terhadap R. Jadi kewajiban secara hukum untuk memberikan ganti rugi kepada mereka tidak beralasan sama sekali. Berdasarkan fakta yang telah Sari jelaskan, karena tanah sengketa adalah milik dari keluarga R dan keberadaan Jet di atas tanah sengketa tidak mendapatkan izin lagi dari keluarga R selaku ahli warisnya yang sah in casu sebagai pemilik tanah sengketa. Dan oleh karena keluarga R akan mempergunakan tanah sengketa, maka Jet juga tidak memiliki hak secara hukum untuk mempertahankan dan tetap tinggal di atas tanah sengketa. Oke, begitu guys penjelasan dari Sari mengenai poin-poin untuk membuat gugatannya. Silahkan jika masih membingungkan, kalian masih belum paham, silahkan tuliskan pertanyaan di kolom komen. Oke guys, begitu ya penjelasan hukum mengenai kasus pengosongan. Semoga kalian yang sedang mengalaminya bisa mendapat manfaat dari video yang Sari sudah upload. Terima kasih sudah menyaksikan video Sari. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen agar channel ini lebih berkembang dan memberikan manfaat bagi banyak orang. Sampai jumpa lagi di video Sari selanjutnya. Terima kasih.